Oke, selamat siang. Nama saya Eri Oktavianto dengan NIM 231154882. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir UAS. Proyek akhir atau UAS, mata kuliah Big Data dan Data Mining. Nah, saya itu mengambil judul analisis dan prediksi konten viral media sosial menggunakan metode klasifikasi dan clustering. Saya mengambil datasetnya itu dari Kaggle, ini dari Kaggle-nya dataset publik. Ini memang bertujuan untuk pembelajaran atau meneliti lebih lanjut. Nah, kita langsung masuk saja ke codingannya dan ke tahap satu yaitu import library. Nah, itu yang pertama itu pandas. Nanti pandas itu untuk membaca memanipulasi dan lain-lainnya dan kita langsung saja ke load dataset. Nah, ini saya itu mengambil dataset atau membaca dataset itu yang menyimpannya di lokal atau di konten. Saya mengambil di situ dan ini untuk menampilkan 5 baris pertama untuk memastikan data berhasil dimuat. Nah, yang ini tuh langsung ke tiga data processing. Yang pertama itu cek informasi data. Nah, ini codingan TIP untuk menampilkan informasi dataset seperti jumlah baris, kolom, dan tipe data. Nah, kita masuk ke missing value. Nah, ini tuh df is null. Itu untuk mengecek apakah terdapat nilai kosong pada dataset. Nah, ternyata itu hasil menunjukkan tidak terdapat missing value sehingga dataset memerlukan imputasi data. Kita langsung lanjut aja ke hapus duplikasi ya. Codingan ini untuk menghapus baris yang duplikat. Nah, itu dengan df drop duplikat. Nah, kita masuk ke encoding data kategorial. Nah, label encoder dengan label encoder itu untuk membuat objek label encoder. Nah, untuk for atau sampai ke df ini itu untuk mengubah semua kolom bertipe objek menjadi numerik. Nah, algoritma random forest dan Kamens hanya dapat memproses data numerik, sehingga fitur kategorial harus dikonversi bentuk angka. Nah, itu tujuannya dari codingan ini. Kita masuk aja ke exploratory data analysis. Kita ke statistik deskriptif ya. Kita ini untuk menampilkan ringkasan statistik data. Ini untuk ringkasannya. Kita masuk ke visualis data. Nah, di sini visualis datanya. Ini tuh visualis datanya itu untuk membantu mengidentifikasi fitur yang saling berkorelasi dan relevan terhadap target. Nah, kita masuk ke seleksi fitur. Nah, itu untuk memisahkan yang pertama itu untuk memisahkan fitur dan target. Nah, asumsi targetnya itu _viral itu menyesuaikan jika nama kolom berbeda. Nah, ini codingan ini tuh X sama dengan df drop is viral axis, Y df is viral itu untuk memisahkan fitur X dan target Y. Nah, target is viral itu merupakan label yang akan diprediksi oleh hasil klasifikasi. Kita masuk ke fitur importance atau random forest. Nah, itu RF time ini membuat model random forest sementara. Ini tuh forest sementara. Nah, untuk RF time fit X sama dengan X, Y itu untuk melatih model untuk mendapatkan fitur importance. Nah, untuk fitur sampai ke short values ini untuk mengambil nilai kepentingan setiap fitur. Nah, dan itu karena mampu mengukur kontribusi setiap fitur terhadap prediksi. Kita langsung lanjut ke ambil fitur terbaiknya. Ini tuh X like set itu untuk memilih 5 fitur yang paling berpengaruh dan mengurangi kompleksitas model dan meningkatkan efisiensi komputasi. Yang keenam itu modeling atau klasifikasi random forest. Masuk ke split data. Ini tuh extract XY itu untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Pembagian data dilakukan untuk menguji kemampuan generalis model. Nah,
kita masuk ke training model, RF model, random forest, classification, dan sampai ke random state. Dengan part 2 itu membuat model random forest, yang membuat random forest. Dan ini untuk model ini fit extrain train itu untuk melatih model menggunakan data latih. Karena stabil, mengurangi overfitting dan cocok untuk data kompleks seperti yang saya ambil. Dan evaluasi model klasifikasi. Nah, ini ya model prediknya untuk melakukan prediksi terhadap data uji. Nah, untuk akurasi skor ini, nah ini untuk menghitung akurasi modelnya. Nah, untuk ini untuk menampilkan metrik evaluasi lengkap lah. Nah, metrik ini digunakan untuk mengukur ketepatan dan keseimbangan hasil prediksinya. Kita masuk ke confusion metric. Nah, ini untuk confusion metricnya. Nah, kita masuk ke modeling deskriptif atau K-means clustering. Kita masuk ke normal set data. Ini itu scalar, standar scalar, scalar itu untuk menormalisasi data agar setiap fitur memiliki skala yang sama. Nah, karena itu K-means itu sensitif dalam skala data. Nah, kita masuk ke K-means-nya. K-means ini untuk membuat model K-means dengan 3 cluster. Nah, ini tuh untuk membuat menjadi 3 cluster. Nah, ini 3 cluster. Nah, cluster label sini untuk menentukan cluster untuk setiap datanya. Untuk setiap datanya ini. Nah, dev cluster untuk cluster label itu menyimpan hasil cluster ke datasetnya. Nah, ini codingan ini untuk bertujuan mengelompokkan konten berdasarkan kemiripan karakteristik. Kita masuk ke evaluasi clustering. Nah, hasil hoster ini atau score score ini untuk menghitung hasil hotel score. Nah, ini hasilnya, floatnya ini hasilnya. Nah, nilai mendekati 1 menunjukkan cluster terbentuk dengan baik. Berarti ini termasuk tergolong baik dalam hal clusternya. Nah, ini saya membuat simpan model. Nah, ini saya tuh ini codingan ini bertujuan untuk menyimpan modelnya itu di konten biar nanti saya unduh dan saya upload di itu yang sesuai ketentuan. Nah, ini ada outputnya model berhasil disimpan di konten. Nah, ini agar dapat digunakan kembali tanpa training ulang. Nah, ini saya juga menyimpan data hasilnya itu di konten juga. Ini ada hasil analisis media sosialnya. Ini hasil dari codingan semua. Nah, sekian dari saya. Ini ada pekerjaan saya. Bila ada salah kata atau salah perbuatan yang menyinggung, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya Rudi Avianto. Terima kasih.